Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Dan terima kasih juga yang sudah donasi, semoga dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Tanpa basa-basi kita bacain novel Martelberg chapter 5585. Di sini diceritakan jika dia tidak salah dengar, suara itu seharusnya berasal dari perut Nyonya. Meskipun kultivasi Fang Yube tidak terlalu tinggi, dia masih berada di tahap elemen sejati, jadi bagaimana mungkin dia tidak mendengar suara ini? Apalagi suara ini sangat familiar baginya. Sebelumnya ketika anak di perut istrinya baik-baik saja, dia telah menekan telinganya ke perut Nyonya berkali-kali untuk mendengarkan gerakan kehidupan baru. Dan itu adalah jenis detak jantung yang ringan. Diam, Fang Yube tiba-tiba berteriak. Para pelayan yang meratap dan wanita tua yang menangis diam-diam semuanya berhenti, tidak berani bertindak gegabah. Di samping tempat tidur, Fang Yube mengangkat kepalanya untuk melihat istrinya. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya, tetapi dia merasa istrinya yang awalnya sepucat selembar kertas sekarang memiliki sedikit warna. Suara lembut datang dari perut Nyonya. Keluarga gemetar. Fang Yube perlahan membungkuk dan bersandar di perut istrinya, menunggu dengan gugup. Dong, dong, dong. Detak jantung yang lemah adalah tanda bahwa kehidupan bayi itu hidup kembali. Awalnya agak kacau, tapi lambat laun menjadi normal. Fang Yube bahkan merasa detak jantungnya lebih kuat dari yang dia dengar sebelumnya. Tiba-tiba perut istrinya membuncit, dan Fang Yube merasakan tendangan kecil di pipinya. Meskipun tendangannya ringan, hampir membuatnya melompat. Mata Fang Yube melebar tak percaya saat dia buru-buru meraih pergelangan tangan istrinya dan memeriksanya dengan cermat. Sesaat kemudian Fang Yube menangis. Surga memiliki mata, surga memiliki mata. Di dalam rumah, para pelayan yang wanita tua saling memandang, tidak tahu apa yang terjadi. Setelah 1 jam, Zhong Yugui perlahan bangkit dan membuka matanya untuk melihat Fang Yube duduk di samping tempat tidur. Nyonya, kamu sudah bangun? Fang Yube bertanya dengan heran meskipun dia baru saja memeriksa dan memastikan bahwa Nyonya keluarga baik-baik saja. Ketika dia melihatnya bangun, Fang Yube menghela nafas lega. Zhong Yugui menatap tuan lamanya dengan linglung. Pikirannya yang kacau berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Matanya memerah saat air mata mengalir di pipinya. Tuan tua, anak itu, bagaimana kabar anak itu? Meskipun dia tahu bahwa anak dalam kandungannya kemungkinan besar telah pergi, dia mau tidak mau meminta jawaban yang pasti. Fang Yube menepuk punggung tangannya dan tersenyum. Nyonya tidak perlu khawatir, anak itu baik-baik saja. Zhong Yugui jelas tidak mempercayainya dan menangis seperti bunga yang menangis. Tuan tua, tolong jangan menghibur Nyonya ini dapat menanggungnya. Fang Yube tidak bisa menahan tawa. Saya tidak berusaha menghibur kamu. Anak itu baik-baik saja. Kamu juga memiliki kultivasi kamu sendiri. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat memeriksanya sendiri. Ketika Zhong Yugui melihat bahwa tuan-tuannya tidak bercanda dengannya, dia dengan curiga mengedarkan Yuan Qi-nya dan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Pemeriksaan sederhana ini benar-benar mengejutkannya. Anak dalam kandungannya benar-benar baik-baik saja. Tidak hanya itu, Zhong Yugui bahkan merasa vitalitas anak ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia ingat dengan jelas bahwa perutnya sangat sakit hari ini dan bayinya sudah lama tidak bergerak. Sebelum dia pingsan, dia bahkan berdarah. Dia sudah secara mental mempersiapkan dirinya untuk kehilangan anak ini tuh, tetapi kenyataan telah memberinya kejutan besar. Tuan tua, apakah saya sedang bermimpi? Zhong Yugui bertanya dengan tidak percaya. Ini bukan mimpi, semuanya baik-baik saja. Fang Yube menghibur. Zhong Yugui tidak bisa menahan tangisnya lagi. Kali ini dia menangis dalam hati. Kekhawatiran yang dia rasakan selama beberapa hari terakhir telah menghilang dan emosinya yang tertekan akhirnya dilepaskan. Meskipun dia menangis dengan sedih, tubuh dan pikirannya sangat nyaman. Jangan menangis, hati-hati, jangan sampai membuat bayinya kesal. Fang Yube dengan tak berdaya menyeka air mata istrinya. Zhong Yugui tidak bisa menahan anggukan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menghentikan air matanya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya berhenti menangis dan dengan lembut menggosok perutnya, menggigit bibirnya ketika dia berkata, Tuan tua, anak itu lapar. Fang Yube tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Nyonya, tolong tunggu sebentar, saya akan menyuruh dapur mengirim makanan. Mengatakan demikian, dia pergi untuk membuat pengaturan.
Berita tentang kelahiran kembali anak keluarga Fang sekarang menyebar. Dikatakan bahwa pada hari itu ada petir di langit yang cerah dan fenomena aneh. Berita tentang hal ini menyebar seperti api. Orang-orang di Manor semua mengatakan bahwa leluhur keluarga Fang telah melakukan perbuatan baik, dan surga tidak tahan melihat keturunan keluarga Fang mati. Jadi mereka menarik anak itu kembali dari gerbang neraka. Mereka yang mempercayainya secara alami akan dibunuh dengan kekaguman, sementara mereka yang tidak percaya akan menganggapnya sebagai cerita hantu desa. Lagi pula anak itu masih di dalam rahimnya, dan apakah itu telah dihidupkan kembali atau tidak adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan oleh siapapun kecuali pasangan keluarga Fang. Namun hari itu benar-benar terjadi di langit yang cerah, dan itu mengguncang seluruh dunia Void. Void Dojo dan berbagai sekte besar telah mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Perut Zhong Yukui semakin membesar dari hari ke hari. Anehnya setelah hari itu vitalitas anak di perutnya tidak melemah, dan bahkan Zhong Yukui yang awalnya kurus secara bertahap menjadi penuh. Istri Fang Yupei telah hamil selama 10 bulan. Dan pada hari kelahiran anaknya, Fang Yupei dengan cemas menunggu di luar rumah sementara bidan dan pelayan masuk dan pergi. Setelah 1 jam teriakan nyaring terdengar dari dalam rumah, diikuti oleh seorang pelayan yang datang untuk melaporkan kabar baik. "Tuan, ini tuan muda." Air mata mengalir di wajah Fang Yupei. Keluarga Fang memiliki keturunan. Keluarga Fang sekarang memiliki tuan muda kecil baru bernama Fang Tianqi. Fang Yupei selalu merasa bahwa anak ini dianugerahkan oleh surga, dan jika bukan karena surga memiliki mata, anak ini akan mati di dalam rahim. Memiliki anak di usia yang begitu tua, Fang Yupei sangat menyayangi anaknya. Keluarga Fang bukan keluarga besar, tapi Fang Yupei tidak pelit dengan anaknya. Jika seorang anak bisa dimanjakan seperti ini sejak mereka masih muda, mereka mungkin telah mengembangkan temperamen buruk tuan muda. Tetapi Fang Tianqi cukup masuk akal. Meskipun dia dibesarkan dalam kemewahan, dia tidak pernah melakukan apapun yang akan membahayakan dunia. Selain itu, dia berbakat dan cerdas, jadi dia sangat disukai oleh keluarga Fang. Tuan muda kecil perlahan tumbuh dewasa. Fang Yupei ingin dia memasuki Seven Star Workshop. Jadi tentu saja dia telah memberinya fondasi sejak dia masih muda dan mengajarinya beberapa metode kultivasi dasar. Namun yang membuat Fang Yupei agak sedih adalah meskipun anak ini cerdas, dia tidak memiliki bakat dalam dao budidaya. Baru pada usia 13 tahun dia dapat mencapai tahap elemen awal. Setelah 5 tahun ia mampu mencapai tahap transformasi Qi. Bakalnya untuk berkultivasi sedikit lebih tinggi dari Fang Yupei, tetapi masih terbatas. Di dunia Void kaya akan energi spiritual, dan jika dia seorang jenius, dia setidaknya akan memiliki kultivasi tahap elemen sejati pada usia 18 tahun.